Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada dan juga para penonton di studio, apa kabar? Baik ya, masih semangat? Semangat. Tentunya senang sekali saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan semuanya. Ya pemirsa, pajak kendaraan bermotor ataupun PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor ini merupakan salah satu sumber utama dari pendapatan daerah yang tentunya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, di tahun kemarin jika kita berkaca di tahun 2024, ini realisasi pendapatan PKB dan juga BBNKB Provinsi Banten mencapai angka 3,54 triliun rupiah dan BBNKB di angka 2,65 triliun rupiah. Angka ini terbilang cukup baik jika kita melihat ada melebihi target, yakni di PKB. Dan bagaimana kemudian hari ini kita akan membahas optimalisasi penerimaan pajak di tahun 2025, apakah lebih dimaksimalkan, dan juga tantangan yang dihadapi ini seperti apa, dan juga serta kebijakan yang diterapkan di tahun 2025. Tentunya bersama kita telah hadir ketiga narasumber yang sudah luar biasa, sudah hadir bersama kita. Di samping saya sudah ada Pak Dede Rohana Putra, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sen? Alhamdulillah Mas Riki, kabar baik, sehat, semangat ya, menjalankan ibadah puasa. Harus semangat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan. Karena berlipat ganda. Karena dilipat gandakan lagi diskon pahala. Baik. Kita juga sudah hadir Pak Iswandi, ini Ketua Pengelolaan dan juga Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat terus Pak ya. Semangat terus. Semangat biar terus, puasa juga. Dan pemirsa, di samping kanan, di paling ujung kanan kita di sini sudah hadir, sudah tidak asing wajah pemirsa Banten TV. Ini Bung Eko Supriyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bung Eko? Baik. Baik ya. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan optimalisasi realisasi PKB dan juga BBNKB di tahun 2025, kita ke Pak Dede terlebih dahulu. Pak Dede, sebelum kita ke tahun 2025, kita berkaca di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Bagaimana kemudian Pak Dede melihat capaian realisasi pendapatan pajak daerah begitu di tahun 2024 kemarin? Ya, baik. Kalau kita lihat realisasi capaian pajak PKB dan BBNKB capaiannya cukup baik karena memang ditunjang oleh berbagai sektor juga ya, mulai dari pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi baik artinya orang yang beli kendaraan baru juga meningkat, kemampuan masyarakat bayar pajak juga meningkat karena pertumbuhan ekonomi tahun 2024 kan sekitar 5% ya. Nah, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa walaupun kita sebagai pelayan masyarakat tidak boleh cepat puas karena kita inginnya yang signifikan, yang bahkan bisa melampaui target yang lebih banyak lagi. Tapi jujur dari tahun 2024 saya mengapresiasi teman-teman Bapenda ya, karena tidak ada pembangunan, tidak akan ada pembangunan kalau tidak ada duitnya. Dan duitnya ini dari Bapenda, salah satunya dari pajak masyarakat baik PKB maupun BBNKB. Demikian. Baik. Sudah luar biasa upayanya, diapresiasi, tapi jangan berpuas diri. Begitu. Betul, nggak boleh berpuas diri kita, karena masyarakat tidak akan pernah puas. Itu sebagai motivasi kita. Karena masyarakat itu ekspektasinya kepada pemerintah itu sangat tinggi, ingin pelayanan lebih baik, ya, ingin fasilitas infrastruktur lebih baik, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut dengan kerja-kerja keras. Kalau hari ini misalnya tercapai target, ya kita nggak boleh berpuas diri. Oh, jangan-jangan targetnya kurang banyak ini kan, gitu, harus kita naikin lagi. Nah, itu sebagai motivasi supaya kita kerja itu kalau zaman sekarang unlimited, harus terus maksimal. Terus dimaksimalkan. Baik. Betul. Ini kita beralih ke Pak Iswandi. Pak Iswandi, jika dilihat di tahun sebelumnya per tahun 2024 ini mencapai 106,40% dari target untuk PKB dan juga 90,74% untuk BBNKB. Apa kemudian faktor yang mempengaruhi untuk pencapaian ini begitu? Oke, terima kasih. Luar biasa saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Haji Dede tadi. Memang betul, dalam rangka pembangunan itu tidak lepas dari pembiayaan. Tentunya kita tahu bahwa khusus di Provinsi Banten, hampir 60% itu memang dari pajak daerah. Karena kan pembiayaan itu kan tidak hanya dari pajak daerah, dari dana transfer,
dari dana bagi hasil dari pusat, tapi hampir 60% itu memang dari pajak daerah. Dari pajak daerah itu, kalau dikristalisasikan lagi, 60% sampai 70% itu dari pajak kendaraan bermotor. Nah, yang intinya itu ada dua, ada PKB dan BBNKB. Nah, itu. Nah, capaian-capaian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jadi betul. Alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah mencapai target di atas 100%, khususnya di PKB, dan di BBNKB memang tidak mencapai 100%. Hal ini terjadi memang karena tidak lepas dari apa yang tadi disampaikan Pak Jadi dari awal, bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sangat sangat signifikan sekali, sangat berpengaruh. Karena kita tahu kendaraan bermotor kan ya bisa dikatakan mungkin sebagian masih tersier gitu, tapi kan kalau kita lebih banyak primer kan maka sandang pangan itu yang didulukan ya. Seperti itu. Kendala itu masih tetap ada gitu kan. Tapi insya Allah dengan dukungan dari khususnya dari DPR, dari Komisi 3 yang luar biasa sekali memberikan inovasi-inovasi dalam rangka pencapaian itu untuk tahun 2025 insya Allah bisa tercapai juga seperti itu gitu. Itu aja. Baik. Dari ini ada beberapa faktor, salah satunya juga pertumbuhan ekonomi di Banten yang juga sudah mulai cukup baik begitu. Iya. Oke, kita ke Pak Eko. Pak Eko, Bung Eko, jika melihat realisasi pendapatan di tahun kemarin, di tahun 2024, tentu ini bisa menjadi dua sisi, apresiasi atau keluhan gitu. Bagaimana tanggapannya Pak Eko? Ya, secara umum masyarakat Banten itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapenda atau Pemprov Banten ya dalam hal PKB, pajak kendaraan bermotor, dan BBNKB itu. Apalagi apabila masyarakat yang bayar pajak itu dia melihat dan merasakan pembangunan sekaligus kesejahteraan. Namun keluhan yang dasar bagi masyarakat itu biasanya kan kebanyakan roda 2 ya. Kalau masyarakat kecil itu nggak mungkin roda 4 tapi roda 2. Jadi ada sebuah rasa proporsional yang kurang adil dalam hal semakin mahal semakin beban gitu kan. Makanya konklusi holistik mereka, masyarakat itu ingin ada sebuah skema penyesuaian tarif pajak yang lebih adil gitu. Jadi didasarkan kepada ekonomi mereka gitu. Jadi itu yang biasanya keluhan mereka itu. Berarti lebih menyasar kalau untuk masyarakat kecil. Iya, skema penyesuaiannya itu. Betul. Baik. Kita kembali ke Pak Dede. Dari optimalisasi realisasi pajak, dari DPRD sendiri apa yang kemudian menjadi dorongan sendiri untuk mengoptimalkan realisasi pajak begitu? Ya, dorongan untuk optimalisasi itu tentu pertama adalah sosialisasi. Ya, ini sosialisasi ke masyarakat penting. Kenapa? Supaya masyarakat sadar bahwa bayar pajak itu untuk pembangunan daerah, dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka tadi dari awal saya sampaikan tidak akan ada pembangunan kalau tanpa ada pajak. Semakin masyarakat sadar bahwa bayar pajak ini adalah kebutuhan yang sangat penting buat pembangunan, maka saya kira ini bakal menjadi prioritas pengeluaran buat masyarakat ya. Kalau mereka merasakan bahwa ini memang kebutuhan yang urgent buat pembangunan. Nah, maka kita beserta Bapenda sering juga sosialisasi ke masyarakat, bahkan kita beberapa perusahaan-perusahaan, kalau masyarakat kecil tadi mungkin bisa cukup dengan sosialisasi atau dengan media-media yang ada ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kendaraan-kendaraan yang ratusan gitu. Nah, ini kan sumber pajak utama dalam kendaraan-kendaraan besar. Dan ini coba kita diskusikan, coba kita panggil dalam rangka merangsang supaya mereka bisa tepat waktu. Nah, kadang-kadang masyarakat itu kalau mau bayar pajak misalnya nunggu kalau ada promo. Kalau lagi ada penghapusan denda dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan itu dari mulai Januari, Februari, Maret selalu membutuhkan uang. Kalau orang bayar pajaknya nunggu nanti kalau ada penghapusan kan repot, kita nggak ada bayar PNS, nggak bisa bangun jalan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi tetap berbagai cara supaya mengoptimalisasi masyarakat, mulai dari kesadaran masyarakat supaya bayar pajak, termasuk kita juga sampaikan bahwa uang yang dibayarkan ini untuk ini loh gitu, biar mereka ngerasakan oh ya betul bahwa jalannya juga bagus. Jangan sampai bayar pajak ternyata jalan di depan rumahnya misalnya rusak ya, seperti Banten Selatan misalnya. Ini nanti jadi demotivasi buat masyarakat mau bayar pajak. Maka kita
koordinasi juga dengan lintas komisi ya, bagaimana supaya pembangunan infrastruktur itu sebagai mandatori harus menjadi prioritas supaya masyarakat ngerasa ketika bayar pajak itu manfaatnya juga langsung kerasakan buat masyarakat, demikian. Seperti Baik, itu. ini berbicara soal komunikasi. Sejauh ini bagaimana Pak komunikasi dengan lintas sektor tadi, melihat pendapatan dari daerah juga sudah lumayan cukup baik begitu di tahun sebelumnya. Ya. Nah, di tahun ini seperti apa begitu? Ya, jujur kalau komunikasi kita sampai hari ini dengan stakeholder, dengan lintas OPD cukup baik ya, karena kita Provinsi Banten itu provinsi ke-6 pendapatannya tertinggi se-Indonesia dan salah satu provinsi mandiri ya, karena tadi APBD-nya itu mayoritas ditopang oleh pajak daerah ketimbang dana transfer maupun bagi hasil gitu. Nah, maka kita sangat sinergi sekali nih sama Bapenda ya, khususnya sama Pak Iswandi. Kita kira-kira teman-teman Bapenda butuh apa yang perlu kita support, karena kebijakan ada di kita, karena budgetnya ada di kita dorong, kita support, tapi dengan catatan ayo targetnya kita naikin itu, jangan minta fasilitas banyak, minta program banyak tapi targetnya tidak dinaikin. Maka harus ada keseimbangan, harus ada take and give ketika kita kasih program, ya targetnya harus meningkat. Nah, ini juga masyarakat harus tahu bahwa untuk ngejar setoran sampai 7 triliun, 8 triliun itu butuh kerja keras, butuh kerja cerdas. Kalau Bapendanya santai-santai, leha-leha ya nggak bakal tercapai juga. Nah, maka kita dorong bagaimana supaya mereka punya motivasi supaya bisa mencapai target. Nah, ini kan butuh juga treatment khusus selain pola-pola kerjasama, termasuk kita bangun juga treatment supaya mereka bisa makin semangat buat ngejar target yang kita tetapkan. Baik, berarti terus didorong begitu. Harus terus didorong, kalau didorong susah ditarik kadar. Nah, ini semakin menarik kalau tadi kita membahas terkait dengan pencapaian di tahun 2024 kemarin, kita akan membahas terkait dengan di tahun ini, tahun 2025. Tapi kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami pemirsa dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Masih membahas realisasi pendapatan ataupun optimalisasi realisasi pendapatan dari pajak kendaraan dan juga BBNKB. Jika tadi kita berkaca di tahun 2024, mari kita bahas terkait dengan realisasi atau optimalisasi di tahun 2025. Kita ke Pak Iswandi. Pak Iswandi, di tahun 2025 tidak ada kenaikan tarif PKB dan juga BBNKB. Apa kemudian menjadi alasan pemerintah untuk menetapkan tidak ada kenaikan begitu? Oke, terima kasih. Jadi gini, sebelum saya membahas ke sana, pertama di Undang-Undang 1 2022 itu tentang hubungan pusat dan daerah yang menjadi rujukan Perda baru, Perda HKPD itu di sana diterapkan setinggi-tingginya untuk pajak PKB itu 12%. 12%, terus sama juga BPNKB juga 12% juga. Nah, melihat perkembangan itu, kalau itu diterapkan secara utuh, berapa kenaikannya harga pajak antara tahun 2024 dengan 2025? Pasti naik. Apalagi kita dengar sekarang ada istilah option 66. Jadi kan ada penambahan. Nah, atas arahan dari DPR, pemerintah pusat menganalisa bahwa kalau ini diterapkan secara utuh gitu kan, 12%, masyarakat akan sangat keberatan gitu kan, ininya pembayar pajaknya, yang ujung-ujungnya animo masyarakat membayar pajak menjadi turun gitu. Kalau masyarakat animo membayar pajak turun, pendapatan kita juga jadi turun. Atas dasar itu maka Pak Gubernur dalam hal ini atas dengan surat edaran dari Mendagri, seluruh Indonesia tidak hanya di Banten saja, pajak itu BPNKB itu tarifnya diturunkan. Paling tidak harga yang tahun kemarin misalnya kendaraan roda 2 misalnya 500.000, di tahun 2025 juga harus sekitar 500.000 juga gitu kan. Jadi penyesuaikan itu sehingga si tarifnya yang diturunkan, dan itu memang sudah dapat persetujuan dari DPR dalam rangka akselerasi pembangunan terus berjalan gitu kan. Masyarakat juga tidak terlalu diberatkan dengan pajak, karena kan kebutuhan masyarakat kan tidak hanya pajak kendaraan saja, kebutuhan primer yang lain juga harus dipenuhi kan. Akhirnya makanya diturunkan gitu kan, seperti itu gitu kan. Jadi yang latar belakangnya itu kan. Dan kita juga dengar di luar
bahwa PPN PPH akan naik 12% kan pada saat itu kan, waktu jadi ada dirasionalisasikan hanya beberapa mata pajak saja, mau apa objek-objek pajak tertentu yang 12%. Akhirnya sejalan dengan itu di pajak daerah juga ikut diturunkan seperti itu. Tapi dari target yang telah ditetapkan dengan DPR, insya Allah tidak terjadi stagnasi, dalam arti tidak terjadi penurunan. Misalnya minimal kalau tahun kemarin kita mencapai di PKB di atas 100%, tahun 2025 juga kita akan insya Allah akan tercapai juga seperti itu gitu kan. Baik, berarti ada penyesuaian tersendiri, tidak hanya di Banten begitu? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita kembali ke Pak Dede. Pak Dede, mendengar ada pengurangan pokok pajak itu, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, memang awalnya kita di DPRD ya menjadi perdebatan. Ada kira-kira dua pendapat lah. Yang satu ingin meningkatkan ya dalam rangka kita kehilangan pendapatan karena ada opsi pajak bagi hasil dengan pemerintah kabupaten kota. Tapi di sisi lain tadi ketika kita tingkatkan misalnya nanti bakal ada gejolak masyarakat. Ditambah lagi ada rencana pemerintah pusat akan menaikkan pajak ya. Nah, kalau PPN naik dan lain sebagainya, tambah lagi pajak kendaraan naik kan nanti masyarakat malah khawatir secara ekonomi juga dia misalnya tidak baik, ditambah lagi jadi malah demotivasi, malah udahlah sekalian gak usah bayar pajak. Ini bahaya karena kalau masyarakat misalnya nanti nggak pada mau bayar pajak, boykot pajak, kita bisa lumpuh karena bergeraknya pemerintah berawal dari pendanaan pajak gitu ya. Nah, maka akhirnya dengan diskusi yang panjang, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi ya, mempertimbangkan sosial masyarakat dan lain sebagainya, akhirnya kita sepakatin sesuai dengan surat edaran dari pemerintah pusat ya, bahwa tidak dinaikkan dulu, minimal sama. Nah, ternyata akhirnya kita sepakatin itu dan masyarakat alhamdulillah sampai hari ini sesuai dengan harapan kita, tidak terjadi gejolak, tidak ada pertentangan terkait dengan kenaikan pajak. Jadi tinggal yang penting masyarakat tetap bayar pajak dulu. Dan mungkin nanti momennya ketika nanti pertumbuhan ekonomi baik, kan kalau masyarakat lagi happy, banyak duit misalnya, ya dinaikin dikit-dikit kan nggak kerasa. Tapi kalau lagi sulit misalnya, lagi nyari duit susah, nyari kerja susah, dinaikin pajak, tambah menjerit kan. Nah, kalau masyarakat menjerit ini repot ini. Nah, seperti itu kira-kira kita sebagai perwakilan masyarakat di legislatif sangat memahami sekali apa keinginan masyarakat, walaupun tadi sebenarnya keinginan kitanya ini lebih tinggi, tapi karena masyarakat kebanyakan merasa keberatan gitu karena dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya kita sepakat dengan edaran pemerintah tidak menaikkan. Baik, kalau bicara soal kenaikan pajak itu tentu menjadi hal yang sensitif begitu. Ini kita kembali ke Bung Eko, bagaimana kemudian Anda merespon ini ada pengurangan pokok pajak dari PKB dan juga BBNKB? Ini respon masyarakat seperti apa begitu? Ya, responnya tentu apa ya, memang agak disayangkan ya di masyarakat kita kan pemahaman akan pajak itu betapa minimnya. Jadi ada sebuah pertanyaan kritis warga itu, pajak terus naik tapi itu uangnya nggak tahu kemana kan gitu, suka pertanyaan begitu kan. Nah, itu sebenarnya tugas pemerintah itu bagaimana sosialisasi yang lebih optimal. Sosialisasi tidak melulu baliho yang gede, spanduk yang gede atau website. Masyarakat itu butuh dialog interaktif, media sosial yang selalu dijawab oleh Bapenda. Kadang-kadang ada medsos tapi nggak pernah dijawab misalkan kan gitu. Jadi artinya apa? Publik itu, masyarakat itu perlu diberitahu bahwa pajak itu memang berkontribusi langsung, berkontribusi betul ya terhadap pembangunan, kesehatan dan pendidikan itu. Berarti harus bisa lebih memahami begitu terkait dengan masyarakat yang harus paham betul gitu. Jadi kita kembali ke Pak Iswandi, ini yang menarik rasa penasaran saya dan juga mungkin para pemirsa Banten TV di rumah terkait dengan tadi sempat disinggung soal option pajak nih Pak. Nah, option pajak PKB dan juga option BBNKB ini sebesar 66%. Ini angka yang cukup besar. Apa kemudian dampaknya begitu bagi PAD di daerah begitu? Oke, terima kasih. Jadi gini, undang-undang yang lama pembagian pajak antara pemerintah provinsi dengan kabupaten itu sifatnya bagi hasil. Jadi pajak kendaraan bermotor itu ditarik selama 3 bulan, terus dengan ada rumus formulasi tertentu dikembalikan ke kabupaten kota 3 bulan sekali. Itu. Nah, kalau option sekarang yang 60% itu transaksi pada hari itu langsung masuk ke kas daerah kabupaten kota sebanyak 66%.
Itu dari nilai pajak yang tadi yang diturut dengan tarif yang sama. Kalau secara istilahnya itu kalau keperluan istilahnya dari kacamata provinsi ya bisa dikatakan ini penurunan alokasi pendapatan untuk provinsi, betul gitu kan. Tapi kita juga menyadari dalam rangka kebutuhan NKRI bahwa kabupaten kota itu lebih banyak berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan 66% itu gitu kan dia dapat dari pajak kendaraan itu sebetulnya tidak terlalu jadi masalah gitu kan, karena toh masyarakat juga yang menikmatinya juga. Jadi di sini pengertian option di sini bukan berarti misalnya pajak kendaraan 100.000 misalnya atau 200.000 ditambah 66%, bukan itu ngitungnya, karena di masyarakat juga seolah-olah dengan ada option itu tambahan gitu, bukan tambahan sebetulnya, hanya istilah pembagian pajaknya itu sendiri gitu kan. Kalau dulu bagi hasil 3 bulan sekali, yang dimana formulasinya itu dulu kan 70 provinsi, 30% kabupaten. Sekarang dengan adanya undang-undang yang baru ini 66% menjadi hak kabupaten kota, sekitar 44% itu menjadi hak provinsi gitu kan, seperti itu. Hanya istilah pembagian antara provinsi dengan kabupaten aja gitu, bukan istilahnya langsung dari pokok ditambah 66%, nggak seperti itu gitu kan. Baik, berarti tidak ada kenaikan, berarti hanya istilahnya saja diganti dan juga pembagian dari daerah, kabupaten, kota, ke provinsi begitu. Ini kita kembali ke Pak Dede. Tadi kan sempat disinggung oleh Bung Eko juga bagaimana wajib pajak juga harus bisa mengetahui terkait dengan tadi kebijakan-kebijakan seperti ini Pak Dede, option pajak dan lain sebagainya. Ini kemudian ada langkah khusus tidak untuk sosialisasi kepada wajib pajak mengenai hal-hal seperti ini? Ya. Sosialisasi terus kita lakukan, termasuk acara pada hari ini dalam rangka mensosialisasikan ya, mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD beserta mitra ya, beserta tokoh masyarakat. Tapi memang saya beserta teman-teman sebenarnya lebih setuju ketika sosialisasi ini bukan tatap muka. Kenapa? Kalau tatap muka ini memang akan membebani anggaran, karena anggaran cukup besar. Maka lebih karena sekarang era digital, kita lebih memang harusnya bikin konten-konten menarik ya, yang tidak membosankan. Dan tadi benar masukannya dari Bung Eko bahwa ketika konten itu menarik, tapi adminnya nggak responsif. Nah, ini juga memang catatan buat kita nih, Bang Eko ya, insya Allah nanti kita sampaikan ke teman-teman Bapenda. Teman-teman Bapenda ini harus lebih kreatif karena sekarang zaman digital, apalagi masyarakat ini sudah sangat melek sekali terhadap media sosial, digitalisasi ya. Kita memang harus menyesuaikan zaman. Kalau tatap muka kayak gini energinya mahal ya, lebih baik digunakan buat bangun jalan ketimbang ngabisin anggaran buat sosialisasi ketemu. Apalagi sekarang memang efisiensi. Pak Presiden meminta pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk provinsi untuk mengurangi kegiatan-kegiatan rapat, pertemuan dan lain sebagainya. Nah, maka acara sosialisasi tatap muka itu akan sedikit berkurang. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa bikin konten-konten menarik supaya masyarakat nggak bosan, tertarik. Ya. Tapi pengelolaan medianya juga yang benar. Jangan banyak yang bertanya, banyak yang tertarik, nggak dijawab-jawab. Nah, walaupun nggak semua dijawab, memang ada beberapa pertanyaan yang spesifik ya, yang berbeda harus dijawab. Ini masukan bagus, insya Allah nanti kita akan diskusikan, tindak lanjuti. Kalau memang perlu misalnya kita perkuat tuh anggaran media sosialnya, anggaran konten kreatornya, anggaran adminnya, supaya sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi daripada ketemu masyarakat jauh-jauh, lebih baik kita sebarkan melalui Instagram, Facebook, TikTok, apalagi sekarang paling banyak TikTok. Hasil survei kemarin kita diskusi, ternyata Gen Z itu lebih dominan menggunakan TikTok ketimbang Instagram maupun Facebook ya. Nah, maka ini coba harus berubah kita nih, sosialisasi yang menurut saya lebih hemat ya, lebih efisien dan menghibur juga kan gitu. Harus transformasi digital begitu. Transformasi digital karena memang masyarakat sudah ke arah sana. Kalau pemerintahnya tidak ngikutin ya ketinggalan zaman gitu. Oke, kita juga jangan sampai ketinggalan iklan nih. Kita harus iklan dulu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Dan pemirsa, kita masih membahas terkait optimalisasi realisasi pajak melalui PKB dan juga BPNKB. Kita ke Pak Iswandi. Pak Iswandi, di segmen awal kita membahas bagaimana realisasi pendapatan di tahun 2024 yang cukup baik dan tentunya banyak promo-promo yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dede.
Di tahun ini bagaimana kemudian pemutihan PKB ataupun BBNKB yang dilakukan dalam rangka HUT di Banten kemarin, apakah ini bakal berlanjut atau bagaimana? Dan seberapa sukses kemudian promo-promo yang dilakukan di tahun kemarin? Oke, terima kasih. Jadi itu istilah pemutihan sebetulnya itu bahasa umum saja gitu kan ya. Yang betulnya itu sebetulnya tepatnya itu diskon gitu kan ya. Kalau pemutihan dulu hitam jadi putih kan ya, dulunya bayar sekarang jadi tidak bayar, atau dari mana kita tidak ada pendapatan kan. Yang tepat itu sebetulnya diskon gitu. Jadi ada diskon yang harusnya bayar sekian, dengan adanya diskon, ada relaksasi dari Pak Gubernur diturunkan sekian persen, gitu aja sih sebetulnya. Nah, berkaca dari pengalaman tahun 2024 kemarin mengenai pemutihan atau istilahnya itu relaksasi gitu kan ya, itu kalau saya amati, saya pelajari memang cukup berhasil gitu kan. Tetapi kalau dari segi istilahnya itu pemperolehan pendapatan, tapi kalau dari segi pembelajaran kepada masyarakat membayar pajak gitu kan, tadi tuh kata Pak JDD tadi bilang bayar, kan pembangunan itu dari Januari sampai, kan rata-rata kan kalau relaksasi itu kan di bulan Oktober, akhir tahun, Oktober sampai akhir tahun, karena dia kaitkannya dengan HUT Banten gitu kan ya. Sedangkan pembangunan kan dari Januari sampai Agustus kan ya, Agustus, September, Oktober, kan harus tetap berjalan gitu kan. Nah, itu mendidik masyarakat, udahlah nanti aja bayarnya, ayo ditumpukan gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau dari segi hal itu tapi ada juga sebetulnya yang kemarin juga Pak JDD yang protes gitu kan, terutama yang rajin-rajin bang ini pajak Pak, nggak usah dikasih relaksasi, enak amat katanya. Saya yang rajin tiap bulan bayar nggak sesuai dengan ini, kalau itu diundur-undur katanya. Nah, makanya di situ kita menimbangkan antara plus minusnya gitu kan. Makanya ada juga yang udah relaksasi itu tiap bulan katanya, karena ada yang seperti itu. Kan kita tidak mendidik, makanya kita cukup berkoordinasi dengan DPR, udah 3 bulan lah sebagai stimulan saja gitu kan, seperti itu. Dalam rangka mengantisipasi yang tadi itu, satu sisi pro gitu kan dengan ada penurunan, yang satu sisi dari wajib pajak juga, masyarakat juga kan tidak semuanya ada yang ingin mengundur-undur bayar pajak, ada juga yang tepat waktu juga kan ya. Nah, ini yang mengimbangi dengan 3 bulan seperti itu. Terus mensosialisasikannya betul, kita dengan berbagai cara, dengan baliho, dengan Instagram, dengan itu, dan itu memang betul, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak JDD tadi, itu memang sekarang itu kami sudah harus, memang sudah melaksanakan promosi atau menginformasikan kepada masyarakat itu memang lebih efektif melalui digitalisasi itu. Dan sekarang kan pemerintah pusat memang mendorong itu gitu kan, dan kelihatannya kami di tahun 2025 ini kaitannya dengan khususnya relaksasi pajak tadi itu akan menempuh dengan cara digitalisasi, optimalisasi. Apalagi tadi dengar kita kan Pak Mas Rizky tadi dari Pak JDD, dukungannya luar biasa itu, tapi pendapatan naikkan juga, siap gitu kan, seperti itu. Jadi dari Bapak Enda siap begitu ya? Iya. Oke, kita kembali ke Pak Dede. Jika tadi melihat ini menjadi sebuah dilema juga, kalau misalkan ada promo, kalau bahasa Pak Iswandi mungkin diskon ataupun relaksasi gitu. Ini dilema untuk wajib pajak yang mungkin dia patuh begitu. Betul. Iya. Nah, ini pandangan Pak Dede seberapa efektif begitu untuk promo-promo ataupun diskon relaksasi pajak gitu. Kalau dari sisi efektif ya, dengan adanya diskon, maka orang yang tadinya menunda-nunda, orang yang malas bayar, udahlah mumpung lagi ada, kan menarik kan. Kalau sisi efektivitasnya, tapi masalahnya ini mendidik atau tidak, terus masalahnya ini nanti keadilan atau tidak gitu. Kan bisa jadi ini tidak mendidik, kedua juga tidak adil buat orang-orang yang selama ini fair, ketika jatuh tempo dia langsung bayar, dia tidak dikasih reward, tapi orang-orang yang datang terlambat dikasih reward, kan kebalik. Nah, maka pajak juga kita harus menganut asas keadilan, bahwa adil buat semua masyarakat gitu. Jangan buat yang nunggak-nunggak kita dikasih hadiah, kasih reward, kasih diskon, tapi buat yang rajin enggak. Tapi maka formulasi coba akan kita mika, salah satunya tadi bahwa yang namanya diskon atau pemutihan itu tidak dilakukan tiap tahun. Kalau tidak salah sudah 2-3 tahun kita tidak melakukan, baru tahun kemarin. Nah, ini kalau dilakukan tiap tahun juga repot karena tidak mendidik dan tidak berasas keadilan. Tapi sesekali di momen-momen tertentu mungkin boleh juga dilakukan, ketimbang misalnya daripada angka yang tunggakan ini terlalu tinggi misalnya. Ya, ini mungkin bisa kita lakukan. Tapi ke depan memang kita coba akan
cari formula yang terbaik supaya masyarakat yang bayarnya tepat waktu ya ini harus kita apresiasi. Dengan seperti apa ini coba akan kita diskusikan lebih mendalam aturannya seperti apa supaya berkeadilan pajak itu. Oke, berarti harus dicari formulasi terbaik bagaimana animo masyarakat bayar pajaknya rajin, tapi tidak nunggak-nunggak juga gitu, tidak nunggu diskon. Gitu. Oke, kita kembali ke Bung Eko. Ini kalau kita melihat tadi terkait dengan pemutihan, ini bagaimana kemudian respon masyarakat terkait program ini dan apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Apalagi ini terkait dengan berkaca soal keadilan tadi, terkait dengan yang wajib pajak. Jadi merasa rugi begitu kan, saya sudah rajin tapi kalau misalkan yang tidak wajib pajak mendapatkan pemutihan, itu seperti apa? Ya, respon masyarakat itu kan sebenarnya simpel, bagaimana dia dalam dirinya ada sebuah psikologi bahwa uang yang dia bayarkan untuk pajak itu setidaknya berkontribusi terhadap pembangunan. Tetapi pertanyaan kritisnya begini, ada masyarakat, saya rutin bayar pajak tetapi kok jalan di depan rumah saya butut aja gitu kan. Nah itu sebenarnya sebuah tantangan pemerintah agar mempublikasi pelaporan dan sebagainya. Nah begini, yang kedua perlu sebuah dashboard Pak, dashboard online ya. Misalkan 1 miliar pajak itu, ini misal Pak ya, 500 juta untuk perbaikan jalan, 300 juta untuk kesehatan, 200 juta untuk pendidikan. Maksudnya masukan dari masyarakat itu, masyarakat jangan dijadikan hanya sumber dana tetapi bagian dari proses pajak itu. Jadi saya pikir pelaporan itu penting itu untuk dibaca oleh publik gitu. Dibaca oleh para wajib pajak. Betul, wajib pajak. Oke, baik. Kita ke Pak Iswandi kembali. Pak Iswandi, tadi terkait dengan pandangan dari Pak Dede dan juga Bung Eko. Kemudian dari Bapenda sendiri, adakah kemudian program selain dari pemutihan pajak ataupun relaksasi tadi untuk mendorong daya membayar wajib pajaknya begitu kepada wajib pajak ini seperti apa? Adakah upaya-upaya lain gitu, selain pemutihan tadi? Oke, terima kasih. Memang itu pemutihan itu salah satu upaya saja. Banyak upaya-upaya dalam rangka meningkatkan sadar wajib bayar pajak itu. Memang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Dede memang betul, kita sosialisasi dengan dialog langsung gitu kan, kami kerjasama dengan support dari DPR, itu salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan itu. Bentuk lain sebetulnya kami bentuk yang terakhir, kami sebetulnya kerjasama dengan kejaksaan, SKK istilahnya, surat kuasa khusus gitu kan. Jadi upaya-upaya dengan persuasif sudah dilaksanakan melalui razia gitu kan. Razia ini salah satu upaya untuk meningkatkan itu juga kan. Kalau razia kan orang jadi takut kan, oh cepat bayar pajak gitu. Salah satu jadi pertama sosialisasi, yang paling soft dulu lah, sosialisasi melalui media massa, melalui segala sesuatu gitu kan ya. Terus sosialisasi itu, terus yang agak ini melalui razia, level kedua lah istilahnya, razia dengan kalau sekarang kalau polisi kan sebetulnya jangan razia kan ya, penegakan wajib pajak gitu, operasi patuh pajak gitu. Operasi patuh pajak. Itu kami kerjasama dengan kepolisian di spot-spot tertentu. Terus kami juga upaya yang masih agak middle, kami mendatangi kantong-kantong parkir. Kantong-kantong parkir kita persuasif, mohon izin ini Bapak ini dengan surat pernyataan. Nah yang terakhir itu, yang agak keras itu tadi itu, kami dengan kejaksaan kerjasama. Jadi wajib-wajib pajak kami punya data yang sudah menunggak bertahun-tahun gitu kan ya. Nah, kami kerjasama dengan MOU antara Pak Gubernur dengan kejaksaan melalui kejaksaan kan sebagai pengacara negara. Nah kita mendatangi melalui kejaksaan seperti itu. Itu langkah terakhir seperti itu. Jadi upaya-upayanya banyak, sekira agak yang soft dikit, agak menengah, agak ini terakhir dengan yang itu seperti itu. Upaya sudah dilakukan dan bertingkat begitu. Iya. Oke. Ini tadi kita mendengar bisik-bisik dari para penonton, rupanya tidak sabar ingin bertanya begitu. Oke, baik, kepada para penonton yang ada di studio mungkin yang ingin bertanya boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk Bapenda dengan adanya kebijakan pengurangan pokok PKB
PKB dan BPNKB, apakah ada strategi khusus untuk menghindari adanya wajib pajak yang menunda pembayaran hingga program pemutihan diberlakukan? Terima kasih. Baik. Ini untuk Pak Iswandi. Selanjutnya untuk para penonton di sini studio yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya apa untuk Bapak Rizky, dengan perkembangan industri otomotif, apakah ada potensi pajak yang bisa diterapkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi sektor ini? Pak Dede mungkin ya. Dede Rohana Putra. Oke. Baik, ini untuk selanjutnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Bapak tokoh masyarakat. Ini Bung Eko. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah agar mereka lebih disiplin dalam membayar pajak? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Iswandi, kepada Dede dan juga Bung Eko. Disimpan dulu jawabannya, karena kita akan kembali pemirsa dengan jawaban dari ketiga narasumber kita sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Banan TV, Anda masih setia bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, tadi nanya, ini kita buka dari Bung Eko terlebih dahulu mungkin. Bung Eko, tadi ditanyakan bagaimana kemudian ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah agar mereka ini bisa lebih disiplin begitu untuk membayar pajak. Ini seperti apa begitu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Tentang kepercayaan dan disiplin. Dalam catatan saya itu ada 5 hal ya. Pertama tadi sebenarnya menyambung Pak Dewan, sistem reward dan punishment. Barang siapa yang wajib pajak ya diberikan hadiah, diberikan diskon dan sebagainya. Bagi yang nunggak, berikan sanksi kan gitu. Terus yang kedua, perbaikan layanan administrasi. Jadi masyarakat butuh yang mudah, yang cepat, yang tidak rumit kan begitu. Jadi dibuat sesimpel mungkin bagaimana masyarakat itu membayar pajak betapa cepatnya. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan transparansi publik, tadi itu mempublikasikan laporan-laporan itu, membuat dashboard online itu. Lalu yang keempat, ini menyambung Pak Dewan juga sebenarnya, melibatkan tokoh masyarakat dan influencer. Rata-rata orang yang bayar pajak itu, dia akan nurut terhadap orang yang kenal dan dihormati. Jadi tokoh masyarakat bisa menjadi mitra agen untuk pajak itu. Yang terakhir ini, edukasi kesadaran pajak sejak dini. Jadi pajak harus masuk kurikulum di pendidikan. Dan yang kedua, di Banten belum pernah ada kampanye gerakan nasional pajak. Bagaimana Gen Z atau generasi baru ini taat bayar pajak. Itu kan. Baik, ini cukup menarik, ada 5 poin yang disampaikan oleh Bung Eko. Salah satu yang menarik tadi adalah terkait dengan kurikulum kesadaran pajak. Baik, ini kita ke Pak Dede. Pak Dede, tadi ditanyakan juga nih oleh masyarakat. Kemudian dengan perkembangan industri ini, apakah ada potensi pajak baru yang kemudian bisa diterapkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi sektor lain? Ya, jadi kalau PKB, BBNKB itu dikaitkan dengan industri otomotif, ya, tentu kalau permintaan masyarakat tinggi terhadap kendaraan, maka industri otomotif akan tumbuh, ya. Nah, kalau industri tumbuh, berarti kan daya beli masyarakat juga tumbuh kan. Maka kalau daya belinya tumbuh, berarti pajak akan tumbuh. Jelas ada korelasinya. Pokoknya kalau orang yang beli motornya meningkat, maka otomotif juga tumbuh, maka pajak juga tumbuh gitu. Tapi kalau kita kaitkan tadi misalnya, ada nggak potensi yang lain gitu. Ya kalau terkait dengan otomotif ya hanya pertumbuhannya dia linear saja gitu. Ketika industrinya tumbuh, maka daya beli masyarakat mereka tumbuh. Maka juga dipastikan pajaknya juga tuh bukan beli kendaraan, kan ada bayar BPNKB-nya gitu, maka akan tumbuh. Tapi sebenarnya masih banyak potensi-potensi pajak yang lainnya, tapi tidak berkaitan dengan pertumbuhan otomotif seperti itu ya. Tapi kita doronglah bagaimana otomotif ini bisa tumbuh. Tapi memang ke depan kalau kita belajar berkaca kepada negara-negara maju, memang negara-negara maju itu pajak kendaraan itu sangat tinggi. Nah, akhirnya orang memang punya kendaraan itu menjadi mahal supaya masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, karena kendaraan pribadi itu maintenance-nya mahal, kemacetannya,
pembangunan jalannya, penambahan ruas jalan dan sebagainya. Makanya ke depan memang harus didorong kalau negara maju itu bagaimana fasilitas angkutan umum itu memadai. Nah, kita kan belum arah ke sana. Negara maju mungkin 2045 kan menjadi visinya gitu. Tapi ke depan memang negara-negara maju itu pertumbuhan kendaraan itu sangat rendah ketimbang negara-negara berkembang. Kalau negara berkembang kendaraan tuh konsumsi kendaraan tinggi banget. Kalau di negara-negara maju sebenarnya agak berkurang, tapi pajaknya tinggi. Jadi walaupun berkurang karena pajaknya tinggi sama aja hasilnya gitu. Tapi masyarakat punya choice, punya alternatif, punya pilihan. Kalaupun saya nggak punya kendaraan, menggunakan kendaraan umum itu lebih murah, lebih nyaman dan tersedia. Di kita kan nggak ada kalau nggak punya kendaraan pribadi susah gitu. Tapi ke depan akan seperti itu. Baik, menjadi konsumtif juga begitu ya bagi masyarakat. Oke, ini menarik juga. Nanti kita kembali ke Pak Iswandi. Pak Iswandi, tadi ini menarik tadi disampaikan salah satu penonton kita di sini. Dengan adanya kebijakan pengurangan pokok PKB dan juga BPNKB ini, apakah ada strategi khusus untuk menghindari tadi itu wajib pajak yang dia memang nunggu momen gitu, nunggu momen turun dan lain sebagainya seperti itu? Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau nunggu momen dengan sekarang kebijakan pajak, sekarang dengan penurunan pokok pajak sebetulnya tidak perlu ada nunggu momen gitu kan. Karena apa? Toh nanti juga kalaupun misalnya di akhir misalnya kebijakan itu kan kebijakan tadi seperti disampaikan dari Pak Dewan, dari Pak Dede juga kan kebijakan relaksasi yang tadi itu kan tidak wajib setiap tahun gitu kan. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau dirasa tahapan yang realisasi yang tadi peroleh juga cukup sesuai dengan on the track gitu kan. Untuk apa diterapkan itu? Karena itu kan sebenarnya tidak sifat wajib sebetulnya. Jadi itu tidak sifat wajib. Nah, jadi harus tidak setiap tahun gitu kan. Apalagi dengan pokok pajak sekarang yang tidak naik gitu kan, relatif sama dengan tahun sebelumnya, kekhawatiran mengalihkan di akhir tahun itu sebenarnya tidak ada gitu kan. Itu seperti itu. Dan upaya-upaya ke sana tentunya melalui tadi melalui sosialisasi dengan berbagai kanal gitu kan, melalui secara langsung maupun secara digital maupun seperti itu dan ini yang secara softnya gitu kan, yang tadi kan saya bisa sampaikan ada secara halusnya lah gitu kan ya, melalui digitalisasi ada sedikit agak meningkat, agak sedikit ada pressure-nya gitu kan melalui kerajaan, itu tetap kita jalankan dengan sendirinya. Kekhawatiran akan mengalihkan ke akhir tahun karena menunggu relaksasi sebenarnya tidak menjadikan suatu kekhawatiran gitu kan, itu biasa-biasa saja karena memang pertama pemutihan itu atau relaksasi itu tidak wajib gitu kan. Seperti itu hanya upaya saja sebetulnya, hanya bagian treatment kita, strategi kita untuk memperoleh pendapatan gitu, seperti itu. Baik, itu hanya salah satu treatment yang dilakukan jarang-jarang begitu ya? Iya, seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Dede. Tadi kan salah satu treatment ataupun upaya yang dilakukan oleh Bapenda sendiri dengan cara melakukan pemutihan, dan juga banyak sebetulnya selain pemutihan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan wajib pajak ini gitu. Nah, kalau dari pengawasan Anda begitu, melihat di lapangan, apa kemudian menjadi tantangan terbesar dari mulai sosialisasi dan juga upaya-upaya bahkan bekerja sama tadi dengan kejaksaan begitu. Ini seperti apa begitu? Ya, tantangannya adalah dalam rangka memaksimalkan optimalisasi pajak ya. Pertama adalah kesadaran. Nah, makanya kesadaran itu banyak tadi kata Bung Eko tadi, bahwa kesadaran ini kan juga mulai dari sosialisasinya ya, mulai dari tokoh panutannya dan lain sebagainya. Nah ini kita harus terus bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bayar pajak. Harus ada take and give-nya, harus ada reward dan punishment-nya gitu. Orang kalau nggak bayar pajak misalnya beliau nanti kena razia, itu mungkin kurang kalau menurut saya itu juga kurang maksimal. Kemarin saya diskusi, bisa nggak orang kalau nggak bayar pajak misalnya, orang nggak bayar pajak nggak boleh beli mobil baru. Jadi ketika mobil baru, cek datanya, wah ini orang masih punya utang pajak, lu ngapain lu beli mobil baru, orang mobil yang ada aja masih nunggak pajak. Ini kan harusnya bisa terintegrasi datanya. Bahkan misalnya ketika orang mau beli tanah, bayar BPHTB, kecek juga dia ternyata punya tunggakan pajak. Nah, ini jadi bahan diskusi kami. Nah, artinya ketika dia mau nambah aset baru, ketika aset yang lama masih nunggak pajak, harusnya dia malu dong gitu kan. Nah ini memang butuh pemutakhiran data, butuh kerjasama sektoral karena tadi objek pajak itu ada objek pajak pemerintah daerah,
kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Nah, ke depan kalau misalnya itu bisa disinkronisasikan, nggak bisa nambah motor baru loh, nggak bisa beli mobil baru loh, atau nggak bisa beli aset baru, nggak bisa beli rumah misalnya. Kalau masih punya nunggak pajak, ke depan mungkin kalau data itu bisa lebih disinkronkan, bisa lebih baik gitu ya. Nah terus berikutnya terkait dengan kesadaran tadi meningkatkan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kalau masyarakat ekonominya baik, pendidikannya baik, saya kira juga mereka sadar bayar pajak sedikit ini kan gitu bagi mereka kan, kalau kondisi ekonominya baik. Nah maka penting stabilitas harga, stabilitas politik ya, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi ini penting kita jaga. Supaya apa? Supaya masyarakat kantongnya pada tebal. Kalau masyarakat kantongnya pada tebal ya bayar pajak nggak keberatan. Tapi kalau ekonominya sulit, orang boro-boro buat bayar pajak kan. Nah ini ada saling menali lah, saya kira ini harus sama-sama kita selesaikan tahapan-tahapannya dari hulu ke hilir gitu, seperti itu. Ada sinkronisasi biar bisa lebih tegas begitu ya. Bisa lebih tegas, dan tadi punishment lebih banyak lagi, dikit-dikit wah harus bayar pajak kan kayak gitu. Sekarang mah banyak orang yang nambah mobil tapi dia bayar pajak. Pajaknya masih nunggu kan, malu gitu. Ya, kita ke Pak Iswadi, ini cukup menarik nih pembahasannya, berbicara dengan sinkronisasi dan juga kerjasama lintas sektoral begitu. Ini yang menjadi pertanyaan sendiri adalah apa kemudian upaya utama di tahun 2025 yang akan dilakukan Bapen dari tahun ini? Ya, upaya-upaya tentunya kita perjalanan kemarin di tahun 2024 bersama support yang luar biasa dari Dewan juga itu sudah memberikan hasil yang sangat luar biasa mengenai kegiatan-kegiatan tadi disampaikan, sosialisasi, terus dengan berbagai cara, terus itu masih tetap akan kita terapkan seperti itu kebijakannya. Terus yang selanjutnya kami juga lagi memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, betul kita dan Bung Eko juga kita memodifikasi penyampaian bahwa pentingnya pajak itu melalui event-event yang sifatnya yang udah pernah kami coba. Sekarang salah satunya di kegiatan di Tangerang Selatan dengan istilahnya apa ya, istilahnya dengan ada band, terus kita ngobrol-ngobrol tuh generasi Z-nya kita undang seperti dialog langsung gitu kan, untuk menimbulkan oh iya pajak itu memang dibutuhkan oleh pembangunan. Dan yang terpenting juga ini ada PR betul dari tokoh masyarakat, Bung Eko, transparansi itu yang harus kami buka betul. Jadi kalau boleh sedikit saya pengalaman dulu di salah satu kabupaten di ujung Jawa Timur itu di Banyuwangi itu, makanya beliaunya jadi menteri gitu kan ya. Jadi ini Bung Eko, jadi ada videotron gitu kan, itu disebutkan angka dari pembangunan itu, angka-angka itu diumumkan di masyarakat untuk sekian, untuk jalan sekian, untuk sekian, sehingga dengan adanya itu juga akan oh iya uang yang saya membayarkan pajak juga memang berguna untuk ini gitu kan. Nah, untuk pemahaman itu menjadi PR kami ke depan, dan itu kelihatannya dengan kondisi sekarang ini di era digitalisasi itu ya yang menjadi PR kami, dan kami mempersiapkan untuk hal-hal seperti itu gitu, strategi selanjutnya seperti itu. Jadi yang konvensional yang sudah tetap kami pertahankan, kita ingin melalui media optimalisasi media khususnya digitalisasi, sehingga ada timbul pemahaman oh iya benar uang yang kami bayarkan itu memang jadi ini, jadi itu, jadi jalan, jadi ini, seperti itu, transparan seperti itu. Jadi saya terima kasih nih Bung Eko memberikan suatu pemikiran yang luar biasa. Memang itu yang harus kita laksanakan, dan insya Allah di tahun 2025 kami akan menempuh ke arah sana seperti itu. Baik, ini luar biasa ini perbincangan kita di episode kali ini, cukup menarik, tapi sangat disayangkan ini kita sudah 1 jam tak terasa menemani para pemirsa Badan TV. Mungkin terakhir singkat saja Bung Eko, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, pajak itu adalah kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat dengan senang hati akan membayar pajak jika diyakinkan oleh pemerintah bahwa uangnya itu dibangun untuk kebaikan bersama. Dan tugas pemerintah adalah bagaimana meyakinkan pajak itu bahwa dibangun ini itu. Nah, itu bukan hanya realisasi pajak, tetapi lebih kepada kesejahteraan masyarakat itu. Nah, untuk itu Banten sudah butuh sebuah sistem pajak yang adil, dan yang paling penting adalah bagaimana kita yakini bersama bahwa pajak itu adalah sumber pembangunan yang efektif dan dapat dipercaya. Itu. Baik, boleh tepuk tangan? Luar biasa.
Selanjutnya, Pak Iswandi, terakhir singkat saja mungkin kepada para pemirsa yang ingin disampaikan terkait dengan realisasi optimalisasi pajak ini. Oke, terima kasih di akhir segmen ini bahwa pajak adalah salah satu sumber pembiayaan. Melalui pajak itulah kita bisa membangun jalan, bisa membangun sekolah. Oleh karena itu, kebetulan ini generasi muda yang hadir, mohon dibantu kami, mohon menginformasikan bahwa pajak itu mari kita awasi pemanfaatannya dan proses untuk memperolehnya juga harus kita awasi melalui berbagai media, melalui forum. Insya Allah pajak menjadi berkah bagi kita semua seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Iswandi sudah hadir. Selanjutnya terakhir, Pak Dede. Oke, closing statement ya. Yuk kita bayar pajak. Pajak dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Membayar pajak untuk membangun masyarakat. Boleh tepuk tangan. Luar biasa.